Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Monika Intan Marisa, NIM C1M021038, Prodi Agroekoteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai paradigma mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi sebuah bangsa. Lantas, apa makna Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan hakikat dan martabat Indonesia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Adapun bidang yang menyandang Pancasila sebagai paradigma pembangunan antara lain Pancasila sebagai paradigma pembangunan di politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekurangannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Warga Indonesia sebagai warga negara yang harus ditempatkan sebagai atau pelaku politik, bukan sekedar sebagai objek politik. Karena Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dan manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu terletak pada sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia tersebut disebut sistem keamanan rakyat semesta. Menurut ketetapan MPR, Pancasila merupakan dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPR. Hal ini didasarkan pada pasal 3 dan pasal 37, karena merubah isi pembukaan berarti
pembubaran bangsa atau negara. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan di bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dan monopoli serta persaingan beban yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai pasal 33 ini menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Merakyat pun harus ikut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar nilai dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia.